Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kita berjumpa lagi kali ini pada pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8. Anak-anakku semua, untuk pembelajaran kita semester ini di awal rencananya kita akan melaksanakan tatap muka, tapi ternyata sampai saat ini kita masih diharuskan melaksanakan pembelajaran secara online. Maka dari itu kita tetap belajar bersama, tapi tidak melalui tatap muka secara langsung ya. Nah, jadi kita ketemunya sementara hanya lewat video, lewat Google Classroom maupun via WA. Anak-anak yang saya banggakan, untuk mengawali pertemuan kita kali ini, kita baca doa mau belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, berikut adalah materi semester genap yang akan kita pelajari. Yang pertama, meneladani kemuliaan dan kejujuran para rasul. Yang kedua, hormat patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Yang keempat, ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Yang kelima, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Yang keenam, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Dan yang ketujuh, hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal. Yang akan kita pelajari pada bab meneladani kemuliaan dan kejujuran para rasul itu ada 4. Ini silahkan dibaca ya. Yang pertama itu beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, menghayati perilaku amanah sebagai implementasi iman kepada rasul Allah Subhanahu wa taala, memahami makna beriman kepada rasul Allah dan menyajikan dalil nakli tentang iman kepada rasul Allah. Untuk bab selanjutnya yaitu hormat patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, menghayati ajaran berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Yang kedua, menghayati ajaran berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, memahami cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan menyajikan cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan untuk bab yang selanjutnya kita akan belajar tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Pada bab ini kita akan belajar tentang meyakinkan bahwa beramal soleh dan berbaik sangka adalah pokok agama. Yang kedua, memiliki sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Yang ketiga, memahami makna perilaku beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Yang terakhir, menyajikan contoh perilaku beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Setelah belajar tentang materi berbaik sangka, kemudian kita akan belajar ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Di sini kita akan belajar 4 sub pokok bahasan. Silahkan dibaca sendiri ya. Nah, itu dia. Setelah belajar tentang puasa, kemudian kita belajar tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Yang pertama, yang penting meyakini ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menghayati perilaku hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram
berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, menyajikan hikmah mengkonsumsi makanan halal dan bergizi sesuai ketentuan Al-Quran dan hadis. Untuk bab selanjutnya yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Yang pertama, meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan dengan benar. Menghayati perilaku gemar membaca sebagai implementasi dalam meneladani ilmuwan pada masa Abbasiyah. Yang ketiga, memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah. Yang keempat, menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Nah, itu tadi apa-apa yang harus kita pelajari pada bab pertumbuhan ilmu pengetahuan periode Abbasiyah. Untuk bab selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal. Yang pertama adalah terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Yang kedua, terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi pemahaman Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Untuk yang ketiga, memahami Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membaca Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi dengan tartil. Yang kelima, menunjukkan hafalan Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Dan untuk yang keenam, menyajikan hubungan keterkaitan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari dengan pesan Quran Surat An-Nahl ayat 114. Anak-anak, itu tadi bab-bab yang harus kita pelajari selama 1 semester ini. Adapun KKM Pendidikan Agama Islam yaitu 75. Jadi nilai kalian diusahakan jangan sampai di bawah 75 ya. Nah, untuk tugas kalian pada kali ini adalah yang pertama menulis nama dan kelas sebagai absen pada kolom komentar. Yang kedua, silahkan kalian tulis materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini di buku tulis kalian dan nanti akan dikumpulkan ya. Anak-anak, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari bab meneladani kemuliaan dan kejujuran para rasul. Silahkan dibuka buku paketnya, dipelajari bab tentang kemuliaan dan kejujuran para rasul. Tetap jaga kesehatan, selalu membersihkan diri dari kotoran baik yang mengotori badan kita maupun hati kita. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.